Dinikahi Mafia Tanpa Season 2 Bab 18. Kamu jangan khawatir. Kalau begitu, sekarang aku akan menghubungi temanku dulu. Kebetulan dia dokter hebat yang ada di Itali. Jawab Nick. Terima kasih banyak ya kak, ucap Lily. Kemudian ia memutus sambungan teleponnya. Jo, aku yakin kamu pasti kuat. Kamu harus bisa melalui semuanya. Lirih wanita itu. Ia memejamkan mata sambil bersandar pada dinding. Lily mengusap perutnya karena merasa sedikit sakit. Sayang, tolong bantu mama. Kita kerjasama yang baik ya nak, supaya bisa menemani papa sampai sehat dan pulang ke Indonesia lagi nanti. Gumam Lily. Ia khawatir kandungannya bermasalah. Sebab sejak dirinya lari tadi, Lily merasa perutnya seperti kram. Beberapa menit kemudian muncul seorang dokter yang melintas dan masuk ke ruang IGD. Apa dia dokter yang dimaksud oleh Kak Nick? Gumam gadis itu. Ia berharap dokter tersebut bisa menangani suaminya dengan cepat. Beberapa jam berlalu, Joe pun sudah selesai ditangani. Saat itu Lily diinformasikan bahwa Joe dipindahkan ke ruang ICU. Lily menyusul suaminya ke sana. Ia tak ingin meninggalkan Joe sedetik pun. Sudah cukup dirinya pergi selama 2 bulan lebih, sehingga ia tak akan mengulangi kesalahannya lagi. Bahkan wanita itu sampai lupa makan dan minum. Tak ada orang lain yang mengingatkan, sehingga Lily hanya fokus pada suaminya. Keesokan harinya Lily masih berada di depan ruang ICU, tempat Joe dirawat. Haris dan Rose pun datang. Sayang, ucap mereka. Mi, lirih Lily, kemudian ia berdiri dan memeluk mamahnya itu. Lily tak dapat mengatakan apapun, ia hanya bisa menangis di pelukan ibunya. Melihat kondisi anaknya yang kusut dan pucat, terus jadi tidak tega. Terlebih ia lihat masih ada bercak darah di pakaian anaknya itu. Sayang, kamu belum ganti baju dari kemarin? Tanya Rose setelah melepaskan pelukan anaknya tersebut. Lily menggelengkan kepala. Belum Mi, gak ada yang gantian aku. Gak ada yang bisa aku suruh buat ambil pakaian juga, jawab Lily jujur. Ya Tuhan Pi, memangnya anak buah kamu kemana? Rose bertanya pada suaminya. Lily tidak tahu sayang, jawab Haris. Astaga, terus kamu udah makan belum nak? Tanya Rose. Lily menggelengkan kepala. Aku gak lapar Mi, sahutnya. Astagfirullah Li, kamu itu lagi hamil. Masa seharian lebih gak makan? Kasihan bayimu nanti, tegur Rose. Ia sangat terkejut mendengar jawaban anaknya. Lily tak menjawab. Saat ini pikirannya sedang kosong. Udah mah, mungkin Lily masih terpukul. Biar papi beli makan dulu di luar, ucap Haris. Ia akan menyuruh anak buahnya untuk mencari makanan. Sayang, mami tahu ini berat untuk kamu. Tapi tolong jangan siksa diri kamu seperti ini nak, ucap Rose sambil mengusap kepala anaknya. Saat itu mereka berdua sudah duduk bersebelahan. Aku yang salah Mi, aku menyesal. Seandainya dulu aku gak ninggalin dia dan sembunyi di sini, pasti hal itu gak akan terjadi, ujar Lily dengan suara tercekat. Enggak sayang, ini semua sudah takdir. Kamu harus ikhlas. Sekarang lebih baik kita doakan Jo supaya cepat sehat lagi ya nak. Rose berusaha menenangkan hati anaknya. Aku takut mah. Gimana kalau... Shh, jangan mikir yang aneh-aneh. Ingat, apa yang kita pikirkan itulah yang akan kita dapatkan. Jadi berpikir positiflah. Saat ini Jo dan anak kalian membutuhkanmu. Jadi kamu harus tetap kuat menghadapi semuanya. Nasihat Rose. Lily mengangguk. Jo pasti sehat lagi kan Mi? Tanyanya. Pasti, Mami yakin itu. Jawab Rose yakin. Lily sedikit lebih lega. Menghadapi masalah seorang diri tentu sangat berat baginya. Ia tak dapat berbagi keluh kesah pada siapapun. Namun kini hatinya lebih tenang setelah mendapat nasihat dari Rose. Tak lama kemudian hari sudah kembali. Ia belum membawa makanan karena anak buahnya baru saja ia perintahkan. Li, bagaimana kalau Jo kita bawa pulang ke Indonesia? Usul Haris. Menurutnya akan repot jika Jo harus dirawat di sana. Apa itu aman, Pi? Tanya gadis itu. Lily sendiri memang sudah ingin pulang, namun ia khawatir membawa Jo dalam kondisi seperti itu akan beresiko.
Kalau kamu setuju, papi akan mempersiapkan semuanya dengan matang. Nanti tim medis pun akan menemani selama perjalanan sampai Jo ditangani di rumah sakit sana. Papi hanya khawatir dengan kondisi kamu jika harus menemaninya di sini sendirian. Sedangkan kami pun tidak bisa berlama-lama di sini. Jelas Haris. Kalau menurut papi itu yang terbaik, aku setuju. Tapi tolong pastikan keamanan dan keselamatan suamiku. Pinta Lili. Tentu sayang. Papi tidak mungkin memberani mencelakainya. Jawab Haris. Selama ini ia tahu bagaimana anaknya itu sangat mencintai Jo. Sebenarnya tantangannya tempo hari hanya untuk memecut Jo supaya lebih semangat mencari Lili. Saat pertama kali Lili datang ke rumahnya sambil menangis, hati Haris begitu terluka melihatnya. Ia hampir gelap mata dan ingin menghabisi Jo. Namun Lili memohon pada papihnya itu. Meski saat itu Lili sakit hati karena dihina oleh Jo, tetapi ia tak ingin pria yang dicintainya itu celaka. Ia pun menjelaskan bahwa sebenarnya memang dirinya yang mulai masalah itu. Akhirnya Haris paham dan ia sadar bahwa Jo sangat berharga bagi anaknya. Sehingga ia memastikan keselamatan pria itu seperti keselamatan nyawanya sendiri. Sebab ia tak ingin melihat anaknya itu bersedih. Namun sayang, sejak kemarin pengamanan mereka dilonggarkan. Haris pikir mereka butuh waktu untuk berdua. Ternyata hal itu berakibat fatal sampai Jo masuk rumah sakit seperti ini. Ya sudah, kalau begitu biar papi urus semuanya, ucap Haris. Ia turun tangan langsung untuk memastikan semuanya dilakukan dengan benar. Tak lama kemudian, anak buah Haris datang untuk membawakan makanan. Sayang, ayo makan dulu. Mami gak mau cucu mami nanti kekurangan gizi karena kamu gak mau makan, ucap Ros. Ia sengaja mengatakan hal itu karena yakin Lili pun tak mungkin tega menyiksa janinnya. Akhirnya Lili terpaksa makan meski tak berselera. Setelah mengkonfirmasi dengan pihak rumah sakit, Haris menghubungi Nick yang ada di Indonesia. Ia memang tidak jadi pergi ke Italia karena tak tega meninggalkan istrinya yang sedang hamil besar itu. Nick, tolong kamu siapkan rumah sakit dengan pelayanan terbaik. Papi akan membawa Jo pulang ke Indonesia secepatnya. Ucap pria itu pada anaknya yang ada di seberang telepon. Baik, Pi. Aku akan pastikan semuanya supaya Jo bisa ditangani dengan baik di sini. Jawab Nick. Sip, terima kasih ya. Papi mau urus yang lainnya dulu. Ucap Haris. Setelah itu ia menghubungi asistennya untuk menyiapkan pesawat. Tentu mereka tak akan menggunakan pesawat biasa. Haris akan membawa Jo menggunakan pesawat jet pribadi yang nantinya akan disulap seperti ruang perawatan. Hari itu pihak rumah sakit dan beberapa pihak lain yang terlibat pun begitu sibuk. Mereka mengurus semua permintaan Haris dengan teliti supaya tidak ada kesalahan. Sayang, papi sudah siapkan semuanya. Insya Allah sore ini Jo sudah bisa kita bawa pulang ke Indonesia. Ucap Haris pada anaknya. Tapi pasti aman kan, Pi? Tanya Lili lagi berusaha meyakinkan. Aman, nak. Kamu jangan khawatir. Sahut Haris. Tapi bagaimana sama papi dan mami? Kalian kan baru aja sampai. Apa kuat kalau harus terbang lagi lama? Tanya Lili. Ia mengkhawatirkan kondisi orang tuanya itu. Kamu jangan khawatirkan kami. Sekarang kita fokus pada kesembuhan Jo saja dulu ya sayang. Ucap pria itu. Terima kasih Pi. Sahut Lili. Ia pun memeluk papihnya. Aku bersyukur bisa punya orang tua sebaik papi dan mami. Padahal suamiku hanya asisten. Tapi papi mau memperlakukannya seperti menantu. Ucap wanita itu. Ia tak menyangka mereka akan begitu baik pada Jo. Jo kan sudah jadi suami kamu sayang. Jadi kami pun menganggapnya seperti anak sendiri. Yang penting kalian bahagia, ucap Haris. Terima kasih Pi, ucap Lili lagi. Ia sampai tak bisa berkata-kata. Sore hari semuanya sudah siap. Dokter pun memberitahu mereka bahwa saat ini Jo sudah bisa dipindahkan. Permisi, kami sudah siap untuk memindahkan pasien. Apa bisa dilakukan sekarang? Tanya dokter yang bertanggung jawab atas keselamatan Jo.